Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Elvianti, jurusan Tadris IPS Lokal 1B, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan komparatif pendidikan. Pengertian landasan komparatif pendidikan. Pengertian pendidikan komparatif dibagi menjadi dua, yaitu: satu, pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antar daerah maupun antar negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian sama. Yang kedua, pengertian secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut: pertama, sistem pendidikan formal, non formal, dan informal. Kedua, teori dan praktek pendidikan, serta latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Yang ketiga, pengertian pendidikan komparatif menurut beberapa ahli. Kadal pendidikan komparatif adalah pendidikan komparatif sebagai studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Menurut Carter V. Good, pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri, dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Usaha-usaha pendidikan komparatif. Tahapan-tahapan perubahan pendidikan. 1. Yang pertama dan paling primitif, pengamatan pendidikan komparatif adalah kisah dibawa pulang oleh wisatawan untuk bagian asing. Laporan tersebut pada dasarnya karya amatir yang termasuk dalam deskripsi yang lebih umum dari lembaga dan praktik di luar negeri. Asing rincian cara membesarkan anak. Pelapor ini cenderung menekankan informasi eksotis hanya karena melempar ke kontras yang tajam praktik akrab dan lembaga-lembaga kampung halaman mereka. Kedua, dari awal abad ke-19, bertetapan dengan munculnya sistem nasional pendidikan di Eropa, perjalanan luar negeri yang dibuat oleh pelancong yang memiliki minat khusus dalam hal pendidikan tidak lagi dimotivasi oleh rasa ingin tahu secara umum. Mereka pergi berkeliling negara-negara asing untuk menemukan informasi yang berguna untuk memetakan program pendidikan di negara mereka sendiri. 3. Periode ini juga ketika pertukaran informasi tentang negara-negara asing dan pendidikan khususnya tentang asing dianggap diinginkan hanya untuk menebrak hambatan ketidaktahuan yang dibagi bangsa dari bangsa. Karya ensiklopedis masih fashion, tapi berpendapat bahwa proses yang sangat sistematis mengumpulkan dan mempublikasikan informasi pada negara-negara asing akan membutuhkan pertukaran ekstensif sarjana, mahasiswa, dan publikasi. Jaringan yang dihasilkan dari kontak internasional akan dengan sendirinya membantu mempromosikan pemahaman internasional serta peningkatan sosial dan khususnya lembaga pendidikan di seluruh dunia. 4.
Bersamaan dengan munculnya ilmu-ilmu sosial menjelang akhir abad ke-19, terdengar pengakuan terhadap pentingnya hubungan dinamis, merajut pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai cermin masyarakat, tetapi masyarakat pada gilirannya adalah sebagian dibentuk oleh sekolah-sekolah. Perubahan dalam satu terungkap dalam lainnya. Keprihatinan sekarang adalah untuk memahami interaksi antara pendidikan dan masyarakat dengan menganalisis kekuatan-kekuatan sejarah dan faktor kontemporer yang telah membentuk keduanya. Kelima, sebuah penguatan signifikan dari kekuatan penjelas dari ilmu-ilmu sosial terjadi setelah Perang Dunia I. Banyak pemerintah meningkatkan kuantitas dan kualitas dari statistik mereka, dan teknik statistik menjadi jauh lebih canggih. Sebagai tanggapan terhadap berbagai kemungkinan baru, ilmu-ilmu sosial datang lebih banyak dan lebih mengandalkan pada metode kuantitatif, dan tuntutan peneliti merangsang produksi material namun lebih statistik. Ini khususnya benar di bidang ekonomi dan sosiologi, dan dalam tahun kemudian tren ini diperpanjang untuk ilmu politik dan bahkan antropologi. Metode kuantitatif diadopsi tidak hanya dalam ilmu sosial, tetapi juga di beberapa cabang pendidikan, khususnya dalam bidang psikologi dan psikometri. Dengan cara ini, asal-usul humanistik dari ilmu-ilmu sosial yang mencakup penekanan awal mereka filosofis dan historis, secara bertahap disalut oleh keprihatinan baru dan metode yang bersifat empiris dan kuantitatif. Contoh pendidikan di beberapa negara. Jenjang pendidikan di Singapura. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang dilakukan untuk anak-anak berusia 3 sampai dengan 6 tahun. Sekolah dengan program masa pendidikan 3 tahun untuk anak-anak mulai umur 4 hingga 6 tahun. Program pendidikan 3 tahun ini terdiri dari kindergarten 1 dan 2. Kindergarten beroperasi setiap hari, 5 hari per minggu, dengan waktu belajar selama 3 hingga 4 jam per harinya. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan pra-perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan ujian tingkat GCEO, para siswa diperbolehkan mendaftar untuk mengikuti program akademi selama 2 tahun masa pelajaran pada prauniversitas atau institut terpadu selama 3 tahun masa pelajaran pada prauniversitas. Yang keduanya merupakan dasar untuk masuk ke universitas. Kurikulum terdiri dari 2 mata kuliah wajib, yaitu General Paper dan Mother Tongue, dan maksimum 4 subjek Singapore, Cambridge General, Custody of Dachshund and Fine, dari tingkat seni, ilmu pengetahuan, dan pelajaran tentang perniagaan. Universitas. Pendidikan universitas di Singapura memiliki misi untuk mempersiapkan para siswa tidak untuk dunia kerja saat ini, tapi untuk mempersiapkan mereka pada saat masuk ke dunia kerja setelah mereka lulus nanti. Singapura memiliki universitas semua menawarkan program sarjana yang diakui oleh dunia internasional. Jenjang pendidikan di Indonesia. Berdasarkan UU Sidiknas nomor 20 tahun 2003, jenjang pendidikan di Indonesia ada 3, yaitu pendidikan dasar. Pendidikan ini merupakan pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak, yaitu di sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Pada masa ini, para siswa mempelajari bidang-bidang studi antara lain ilmu pengetahuan alam, matematika, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan seni, pendidikan olahraga,
Di akhir masa pendidikan di SD, para siswa harus mengikuti dan lulus dari ujian nasional untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP. Dengan lama pendidikan 3 tahun, akhir kelas 6 siswa harus mengikuti ujian nasional sebagai syarat untuk mengikuti SMP atau MTS. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, spesies yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari beberapa macam, di mana pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesial, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester. Perguruan tinggi, seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan dan dapat menempuhnya dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi strata 1 atau S1 dalam waktu 4 tahun. Namun bila tidak sanggup karena banyak mengulang mata kuliah yang rendah nilainya atau karena cuti, waktu yang ditempuh untuk wisuda sebagai seorang sarjana bisa lebih dari 4 tahun. Kalau ia berhasil wisuda dan berniat melanjutkan studi lanjut, masih ada 2 tahun dalam pendidikan tinggi yang dapat ditempuhnya, yaitu jenjang S2 atau magister, yang normalnya ditempuh selama 2 tahun, dan jenjang sedangkan S3 atau doktor yang efektifnya ditempuh selama 2 tahun, sedangkan sisanya untuk penelitian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.